Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil observasi kami di Museum Nasional Jakarta Pusat. Sebelum kami mempresentasikan hasil observasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri, saya Fitri Fikriya Purnomo, teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alika Zahabia Balkis. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Fadila Putra. Perkenalkan, saya Divina Madita. Perkenalkan, nama saya Sanil Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Pariwisata, kelas Manajemen Pemasaran Pariwisata. Museum Nasional mempunyai latar belakang atau yang sering disebut dengan Museum Gajah. Adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan persisa di Jalan Merdeka Barat 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Jacob Cornelis Matthew Redermaker adalah pendiri Batavia Genoscape pada tahun 1778, lembaga ilmiah yang menjadi cikal bakal Museum Nasional Indonesia yang menyumbangkan koleksi pribadinya yang menjadi dasar koleksi museum tersebut, membantu mendirikan pusat penelitian dan melestarikan budaya di Hindia Belanda. Museum Nasional juga memiliki target pasar yang tidak menetapkan target pengunjung secara spesifik, sehingga terbuka untuk segala usia. Namun pada kenyataannya, mayoritas pengunjung yang datang berasal dari generasi milenial ataupun Gen Z dengan rentang usia maksimal 45 tahun. Strategi pemasaran. Museum Nasional telah melakukan berbagai upaya promosi di berbagai platform, termasuk media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan juga X. Selain itu, Museum Nasional juga memanfaatkan pemasangan iklan di transportasi umum seperti kereta api, serta ikut berpartisipasi dalam acara Car Free Day dengan membuka stand di lokasi tersebut. Selanjutnya ada tantangan pemasaran. Tantangan terbesar bagi pemasaran Museum Nasional adalah keterbatasan minat pengunjung, persaingan dengan tempat hiburan lain, kurangnya kesadaran pengunjung. Selanjutnya, intensitas pengunjung. Intensitas pengunjung Museum Nasional saat ini masih sama seperti sebelumnya, karena museum baru dibuka kembali pada 15 Oktober 2024 setelah mengalami kebakaran yang menyebabkan penutupan sementara selama kurang lebih 1 tahun. Pada hari pertama pembukaan kembali, jumlah pengunjung biasanya berkisar antara 2.000 hingga 2.500 orang. Namun pada minggu lalu, jumlah pengunjung meningkat hingga sekitar 8.500 orang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pihak museum menghandle over visitor. Museum Nasional kini telah menerapkan sistem pintu masuk otomatis yang memudahkan staf dan mempercepat proses masuk bagi pengunjung. Pembelian tiket juga telah disediakan melalui platform seperti Traveloka, website resmi museum, serta pembelian langsung di lokasi. Untuk menangani jumlah pengunjung yang berlebihan, pihak Museum Nasional mengarahkan staf tambahan untuk mengatur dan melayani pengunjung. Beruntung, pengunjung juga dapat diajak bekerja sama dengan baik dalam menjalani proses kunjungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengunjung mengetahui Museum Nasional. Museum Nasional adalah salah satu museum terkenal di Jakarta yang menawarkan pengalaman menarik dan edukatif, menjadikannya cocok untuk semua usia. Daya tarik utama museum ini terletak pada keberagaman koleksi dan program yang ditawarkan. Banyak pengunjung mengetahui Museum Nasional melalui foto-foto yang dibagikan di media sosial, serta rekomendasi dari kerabat yang pernah berkunjung. Motivasi pengunjung datang ke Museum Nasional bervariasi, termasuk keinginan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan seni, serta memberikan pengalaman belajar bagi anak-anak. Museum juga menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi tempat baru, bersosialisasi dengan teman atau keluarga, melepas penat, dan mencari inspirasi dari koleksi yang dipamerkan.
Aksesibilitas dan lokasi museum, menurut pendapat pengunjung, umumnya sangat positif. Lokasi yang strategis di pusat Jakarta memudahkan akses dengan berbagai moda transportasi. Fasilitas ramah penyandang disabilitas seperti jalur khusus dan lift. Namun, beberapa pengunjung berharap ada lebih banyak petunjuk arah di sekitar area museum. Secara keseluruhan, Museum Nasional dianggap mudah diakses dan nyaman untuk dikunjungi. Selanjutnya ada pendapat pengunjung tentang Museum Nasional. Pendapat pengunjung tentang Museum Nasional cenderung lebih positif karena kebanyakan dari mereka mengapresiasi keberagaman koleksi dan pengalaman edukatif yang ditawarkan sehingga menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi di daerah Jakarta. Pengunjung juga menyukai suasana museum yang nyaman dan informatif serta kemudahan akses ke berbagai fasilitas yang disediakan. Beberapa pengunjung juga memberikan masukan peningkatan seperti peningkatan promosi acara maupun peningkatan fasilitas. Namun, secara keseluruhan, Museum Nasional dianggap sebagai destinasi budaya yang berharga dan menarik di Jakarta yang wajib dikunjungi. Keadaan Museum Nasional setelah kebakaran. Museum Nasional sempat mengalami kebakaran pada tahun lalu, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2023 pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini, Museum Nasional telah menerapkan inovasi terbaru, seperti peningkatan fasilitas, menambah pameran bekas kebakaran tahun lalu, pembaruan teknologi, penambahan program edukasi, dan memperkuat komunikasi dengan pengunjung. Museum Nasional juga aktif mendengarkan saran kritik dari pengunjung karena bagi pihak museum percaya bahwa masukan dari pengunjung tersebut merupakan aspek terpenting dalam upaya perbaikan. Museum Nasional menganggap bahwa umpan balik dari pengunjung dapat membantu mereka memahami kebutuhan dan harapan audiens, serta meningkatkan kualitas layanan untuk pengalaman yang ditawarkan. Dengan mengakomodasikan kritik dan saran, Museum Nasional berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi untuk semua pengunjung yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.